Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia berniat untuk memperkuat kekuatan matra lautnya secara signifikan. Untuk mencapai tujuan tersebut, setidaknya ada 3 jenis fregat yang sedang digadang-gadang akan menjadi fregat masa depan. Tak hanya membeli, bahkan 2 dari 3 jenis kapal fregat yang akan diakuisisi memiliki ikatan kerjasama transfer of technology. Hal ini pula lah yang akan memajukan industri pertahanan dalam negeri. Seperti biasa, lembaga SIPRI atau Stockholm International Peace and Research Institution merilis alutsista apa saja yang sudah dibeli oleh negara-negara di seluruh dunia termasuk Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, Arrowhead saat ini sudah mulai kita garap dan masuk dalam tahap modifikasi desain. Fregat Frame sedang dalam penyusunan fitur dan persenjataan, dan kapal ini akan ditandatangani di tahun 2024 mendatang. Nah, sepertinya nasib buruknya dalam data yang termuat itu, fregat FFM-30 atau Mogami Class tidak termasuk dalam daftar yang akan diakuisisi. Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang telah berkunjung ke Indonesia dan dalam bahasanya bersama RI1, secara spesifik Jepang ingin memperkuat kerjasama militer dengan Indonesia. Hal ini karena Jepang menilai Indonesia merupakan mitra kawasan yang strategis. Dan selang beberapa bulan kemudian, giliran 3 kementerian Indonesia berkunjung ke Jepang. Ada Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Keuangan. Ini untuk membahas kerjasama lebih lanjut Jepang dan Indonesia di tengah panasnya tensi Laut Cina Selatan. Entah bagaimana anggapan Jepang kala itu, apakah karena merasa teman atau kasihan, atau karena aji mumpung, Jepang menyebut baik hal tersebut. Dan sebagai bukti nyata, Jepang menyatakan bahwa mereka bersedia menjual fregat Mogami Class atau FFM-30 kepada Indonesia. Selanjutnya, Indonesia ingin mengakuisisi 8 unit FFM-30 dengan skema 4 unit akan dibuat di Jepang dan 4 unit lainnya akan dibuat di Indonesia. Lagi-lagi, transfer of technology mahal berhasil kita dapatkan. Namun sepertinya Indonesia masih perlu pertimbangan lebih lanjut karena FFM sendiri adalah fregat yang benar-benar baru. JMSDF atau Japan Maritime Self-Defense Force memang baru secara resmi mengoperasikan FFM-30 ini, dan sisanya masih dalam tahap uji coba atau masih dalam proses pembuatan di galangan Mitsubishi Heavy Industry. Inilah yang kemudian sepertinya membuat Indonesia belum mengambil langkah yang lebih jauh dengan Jepang terkait FFM-30. Semoga saja ini memang hanya masalah waktu. Jika ini dibatalkan, maka Indonesia belum tentu mendapatkan kemudahan TOT serupa dari negara lain. Jika Babcock mengizinkan lisensi dan mengawal pembuatan fregat bersama dengan supervising dari Jerman dan Turki, maka Jepang benar-benar memberikan TOT secara spesifik kepada Indonesia. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah.